tahan Islam dan imannya, kita bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita kali ini adalah merupakan pertemuan terakhir untuk surat Al-Anfal, yaitu ayat 71 sampai 75. Dan seperti yang kita selalu ulang-ulangi, bahwa surat Al-Anfal hanya 75 ayat. Berarti malam ini kita akan membahas habis surat Al-Anfal. Dan insya Allah pada hari Jumat lusa kita akan berjumpa dengan surat baru, yaitu surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah, surat yang ke-9. Mari kita masuk ke screen baru membaca bersama-sama 5 ayat terakhir daripada surat Al-Anfal ini, yaitu ayat 71 sampai 75. 71 sampai 75. Bagi jemaah sekalian yang ingin ikut membaca mushafnya atau kitab sucinya, silakan buka surat yang ke-8 ayat 71 sampai 75. 71 sampai 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم إن الذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض أولئك أولياء والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من شيء ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم وإن استنصروكم في الدين عليكم النصر إلا على قوم بينكم بينكم وبينهم
من شواق والله بما تعملون بصير إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله آله الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل محمد وعلى محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keikutsertaan kita membaca ayat-ayat tersebut pada malam hari ini, Allah catat sebagai bagian daripada kecintaan kita kepadanya, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memancarkan cahaya ilahinya ke dalam jiwa kita, sehingga bukan saja cahaya itu bisa memancar ke sekitar kita, tapi juga bisa berubah menjadi kefahaman yang mendalam atas ayat-ayat tersebut. Kita teruskan surat Al-Anfal, surat yang ke-8. Al-Anfal kita sudah sebut di awal bahwa kita terjemahkan dengan sitaan perang, beda dengan yang lain yang menyebutnya sebagai rampasan perang.
Surat ini turun di Madinah, walaupun isinya banyak bercerita tentang orang Mekah, karena di dalamnya bicara tentang Perang Badar. Perang Badar adalah perang Nabi melawan kafir Quraisy dari Mekah. Jumlah ayatnya adalah 75 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-75. Berarti kita sudah selesaikan seluruh rangkaian surat Al-Maidah dalam tadarus kita tadi. Kemudian pembahasan kita terakhir sampai ayat 70 adalah berbicara tentang bagaimana Islam atau Al-Quran memperlakukan tawanan perang. Jadi kalau ada peperangan tentu biasanya konsekuensinya ada tawanan perang. Bagaimana Al-Quran Islam memperlakukan tawanan perang. Jadi Islam itu adalah mengatur segala-galanya. Dan kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa tawanan perang itu harus diperlakukan dengan baik, kecuali kalau yang melakukan kejahatan lain soal. Tapi tawanan perang dalam pengertian hanya berperang semata-mata menjalankan tugas daripada komandannya, dan bahwa dia hanya akan membunuh sesamanya prajurit saja. Maksudnya prajurit lawan prajurit, dan tidak melakukan kejahatan-kejahatan di luar itu, seperti membunuh masyarakat sipil dan sebagainya. Maka itu artinya harus diperlakukan dengan baik, dan di dalam Al-Quran kita sudah lihat, disamakan dengan mereka dengan orang miskin dan anak yatim. Kemudian bagaimana kalau mereka ingin berkhianat? Ya, kan bisa saja mereka ingin berkhianat. Ya, disinilah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini sebagai pembahasan ayat terakhir tentang tawanan perang. Setelah itu kita akan pindah kepada ayat-ayat berbicara tentang muhajirin dan ansar. Ini adalah model keberagaman yang menarik. Ya, karena muhajirin dan ansar ini adalah ada dua kelompok besar. Ada yang menjadi pendatang dan ada yang menjadi yang didatangin. Kalau bahasa sekarangnya ada pendatangnya dan ada pribuminya. Bagaimana Islam memandang dan perlakukan keduanya. Inilah yang dibicarakan dalam ayat-ayat berikut ini. Sehingga harusnya umat Islam dimanapun juga dengan gampang menyelesaikan perbedaan-perbedaan ras dan antropologi di antara mereka. Persoalan-persoalan antropologis dan demografis di antara mereka. Karena Al-Quran bicara sangat lengkap. Mari kita mereview dari ayat yang ke-70. Ayat 70 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Jadi yang dipanggil adalah nabi. Ingat dalam Al-Quran itu panggilan nabi ada dua, ada ya ayyuhan rasul dan ada ya ayyuhan nabi. Dan bagi bagi yang rajin mengikuti tadabbur Al-Quran pasti tahu karakteristik daripada ya ayyuhar rasul. Seperti berbicara tentang kelanjutan daripada ajaran Islam ini, Allah memanggil nabinya dengan ar-rasul. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Tapi di sini adalah bagaimana sebagai pemimpin negara, pemimpin masyarakat memperlakukan apa yang disebut dengan tawanan perang. Jadi artinya bahwa ini adalah sebagai kepala negara yang terinspirasi ataukah yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan an-nabi. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul liman fi aidikum, katakanlah kepada minal asrat, tawanan yang sedang ada di dalam tangan kamu, ataukah orang-orang yang sedang kau tawan. Maksudnya adalah tawanan perang. Karena kita sebelumnya bicara tentang peperangan. In ya'lamillahu fi qulubikum khairan. Jadi disuruh Allah menyuruh nabinya mengatakan kepada tawanan perang. Ya. In ya'lamillah, jika Allah tahu di dalam kalbu kalian ada kebaikan, yu'tikum, maksudnya kebaikan itu yang bersangkutan itu memang tidak berniat untuk melakukan kejahatan, dan sampai detik ketika ditangkap oleh Nabi, niatnya memang adalah mencari kebenaran, ikhlas untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, maka yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Niscaya Allah memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang hilang dari kalian. Apa yang hilang dari mereka misalnya kekalahan, harta benda mereka habis. Karena mereka berperang dulu bawa harta benda, bi amwalihim wa anfusihim. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi beginilah bahasanya Islam kepada tawanan perang. Tidak diperlakukan sebagai penjahat, ya, tapi sebagai tawanan biasa. Makanya di dalam Al-Quran, kalau jemaah sekalian membaca Al-Quran, tidak ada hukuman khusus kepada tawanan perang.
kalau hukuman khusus itu kan pertama kepada pencuri, kedua kepada pembunuh, ketiga kepada misalnya pelaku kejahatan, kesalahan seksual atau apa yang namanya perzinahan misalnya, itu ada di dalam Al-Quran. Tapi seperti tawanan perang kita tidak temukan. Ya, kenapa? Karena di tempat lain harus diperlakukan seperti orang yatim, orang miskin. Kita sudah bahas surat An-Najm yang berbicara tentang ini, surat Al-Insan, surat Al-Insan. Nah, sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 71. Satu lagi ayat yang berbicara tentang tawanan perang ini. Nah, bagaimana kalau misalnya mereka berkhianat? Nah, inilah ayat 71. Wa in yuridu khiyanataka, apabila mereka ingin mengkhianati kamu Muhammad. Jadi jelas ini disebutkan kepada Nabi, kata kaknya di sini tentu saja sekarang kepada siapa saja yang menjalankan tugas kenabian dan bertanggung jawab atas peperangan. Kan ini menunjukkan kepada kita juga memang bahwa sebetulnya penanggung jawab peperangan itu adalah yang punya kualifikasi kenabian. Karena tadi ya ayuhan nabi, ya. Wa in yuridu khiyanataka, dan apabila mereka ingin mengkhianati kamu Muhammad, faqad khanullaha min qabl, maka tidak perlu heran bahwa orang-orang seperti itu memang suka berkhianat. Khanullaha, mengkhianati Allah, min qabl, sebelumnya. Ya, mereka mengkhianati Allah sebelumnya. Jadi artinya sejak dari dulu-dulu, ya, para nabi-nabi dikhianati oleh orang-orang seperti ini. Jadi artinya tidak perlu khawatir kalau mereka mengkhianat, ya memang mereka terjadi kasus-kasus seperti itu pada kejadian-kejadian di masa lalu. Faham kana minhum, lalu kemudian Allah memberikan kuasa terhadap mereka, artinya bahwa mereka tidak bisa melakukan niat buruknya, karena para nabi atau termasuk Nabi Muhammad kita berkuasa atas mereka. Dia punya otoriti kepada mereka. Faham kana minhum, sehingga kemudian nanti diperlakukan seperti mana fakta-fakta hukumnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah SWT maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi artinya kenapa ditutup dengan bijaksana? Pertanda bahwa ya menghadapi tawanan perang atau sesama manusia memang harus bersikap bijaksana. Tapi sebelum kebijaksanaan ini harus dengan pengetahuan yang luas. Karena kalau tidak punya pengetahuan yang sempurna tentang suatu kasus, ya tidak bisa bersikap bijaksana. Ingat, kita hanya bisa bersikap bijaksana atau arif apabila kita tahu kasusnya secara utuh, secara holistik. Kalau kita tidak tahu kasusnya secara utuh, ya sangat mungkin bukan hakim, bukan bijaksana yang terjadi, ya, tetapi adalah kezaliman. Oleh sebab itulah maka harus ada pengetahuan dulu. Makanya Allah di sini menyebut dirinya dulu sebagai alimun, baru kemudian hakim. Jadi ilmu dulu baru bisa arif, bijaksana. Itulah sebabnya sebaik-baiknya sebetulnya negara diatur oleh orang-orang yang berilmu, terutama yang berkaitan dengan hukum. Yaitu harus orang berilmu. Kenapa? Karena kalau tidak berilmu, nanti banyak hal yang keluar dari relnya, dia menjadi zalim. Paling tidak ilmunya berkaitan dengan hukum tersebut. Kita tahu yang namanya lembaga atau institusi hukum itu bukan hanya mahkamah, bukan hanya pengadilan, tetapi juga mulai daripada kepolisian, polis, kemudian apalagi kejaksaan, kemudian pengadilan atau mahkamah. Itu adalah aparat-aparat hukum. Jadi mereka yang tahu, yang harus tahu masalah pengetahuan tentang, paling tidak tentang hukum. Nah, ayat-ayat seperti ini kita temukan di dalam Al-Quran, terutama berkaitan dengan khianah ini. Ya, kita lihat di sini, ya kasus termasuk nanti kita lihat istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu berkaitan dengan khianat. Jadi itu adalah hukumannya berat. Kita lihat surat Al-Anfal ini, kita temukan ayat ini juga khianah ini pada ayat 58. Jadi ayat 58 ini, surat 8 ayat 58 kita sudah ketemu ini. Ya. Sini katakan wa imma takhafanna min qaumin khiyanata, apabila kamu khawatir
takhafan itu kamu takut, ya. Kamu benar-benar takut. Nun tasdid menunjukkan dia adalah taukid. Kalau kamu benar-benar takut atau khawatir, artinya kekhawatirannya beralasan. Min qaumin terhadap satu golongan, baik golongan yang ada perjanjian dengannya ataupun tadi tawanan perang, khianatan, akan melakukan pengkhianatan. Maka apa yang dilakukan? Fanbis ilaihim. Maka kembalikanlah kepada mereka perjanjian itu. Maksudnya bahwa perjanjian itu diselesaikan. Kata diselesaikan itu dikembalikan, itu artinya kita bubar perjanjian itu. Kenapa? Karena punya data-data dan punya alasan-alasan bahwa yang bersangkutan tidak bisa memenuhi perjanjian. Fanbis ilaihim ala sawa, dengan cara yang benar, yang jujur, dengan cara yang adil. Karena kata sawa ini digunakan juga kata lurus, ya, jalan lurus biasa juga sawa sabil, jalan yang lurus. Nah, jadi dengan demikian jemaah sekalian serbahagia, lebih baik terus terang, ya, lebih baik kembalikan. Nah, jemaah sekalian, kalau orang memahami ayat-ayat seperti ini, sebetulnya tidak ada orang yang ribut-ribut dalam rumah tangga misalnya. Karena rumah tangga itu kan juga akad, ya, perjanjian. Ingat, yang namanya rumah tangga itu perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan, pihak suami dan pihak istri. Satu. Yang kedua adalah pernikahan itu adalah dilakukan secara sukarela, tidak boleh tekanan. Nah, kalau salah satu pihak sudah tidak mau, apapun alasannya, maka tentu pernikahan tidak bisa lanjut. Nah, ketika itu terjadi, ya dikembalikan saja, daripada ribut sampai pada tingkat kita lihat ada pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga. Itu dalam agama tidak boleh. Daripada ribut, apalagi sampai pada tingkat pertumpahan darah, merusak juga anak-anak, Al-Quran mengatakan lebih kembalikan secara baik-baik, ala sawa. Pambit ilaihim ala sawain. Jadi ini bukan hanya berkaitan dengan peperangan, tetapi kita jadikan ini sebagai ayat yang berlaku umum. Ya, walaupun sebab urutan daripada ayat ini adalah berkaitan dengan peperangan. Tetapi ini adalah pernyataan umum sebetulnya. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan. Di sini tidak ada kata khianataka. Kalau tadi kan khianataka. Apabila kamu khawatirkan suatu golongan, satu pihak melakukan khianat, fambid ilaihim ala sawa. Kembalikanlah kepada mereka perjanjiannya dengan cara yang benar. Inna Allah, sungguhnya Allah, la yuhibbul khainin. Tidak cinta, tidak suka kepada orang yang berkhianat. Inna Allah la yuhibbul khainin. Itulah surat At-Tarim juga ini, ya. Yang menyebabkan istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh masuk neraka di sini adalah juga karena khianat. Ya. Allah mengatakan daraballahu mathalan. Allah membuat perumpamaan. Untuk siapa? Lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang tertutup hatinya, yang menolak agama, menolak kebenaran, menolak keadilan, menolak syariat agama. Siapakah yang dijadikan masalah perumpamaan? Yaitu imra'atan Nuhin wa imra'atan Lutin, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ya. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ya. Karena tak keduanya, karena itu adalah keduanya ini. Karena ini taknya menunjukkan perempuan, maknya menunjukkan keduanya. Kedua wanita itu yaitu imra'atan Nuhin dan imra'atan Lutin, tahta berada di bawah abadaini. Ya, maksudnya itu di bawah pengawasan dua orang hamba. Tahta abadaini. Jadi suaminya itu sudah berstatus abad menurut pengakuan Allah, bukan pengakuan kita. Tahta abadaini min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Salihaini, yang saleh. Jadi ada kata-kata abadaini di sini, kemudian di sini ada kata salihaini. Ya. Sudah lengkap. Fakhanatahuma, tetapi keduanya yaitu imra'atan Nuhin wa imra'atan Lutin mengkhianati keduanya, yaitu Nabi Nuh istri Nabi Nuh, Nabi Lut istri Nabi Lut. Ya. Jadi kata-kata berada di bawah itu artinya di bawah pendidikan, binaan, nasihat. Ya. Abadaini min ibadina salihaini. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'an. Karena mengkhianati suami keduanya, falam yughniya anhuma, maka di sisi Allah
posisinya sebagai istri Nabi tidak bisa menyelamatkan keduanya. Allah tidak akan menyelamatkan anhuma keduanya. Syai'a sesedikit apapun. Jadi keselamatan ini dalam pandangan agama tidak ada relasi kedekatan, tidak ada relasi kerabat. Ya, seperti kita lihat di sini kan istri Nabi. Ya, tidak ada relasi itu. Apa sebabnya? Karena Tuhan itu kan bersifat objektif. Bersikap objektif artinya apa adanya. Ya, kalau misalnya berdasarkan kedekatan kan berarti Tuhan tidak adil namanya. Jadi Tuhan tidak memperlakukan seorang berdasarkan dengan siapa dia berdiri, dengan siapa dia bekerja, tetapi sesuai dengan fakta apa yang muncul dalam kasusnya dia. Nah, itulah yang dihukumi, bukan kaitannya dengan kedekatan. Ya, jadi ini artinya agama mengajarkan kepada kita keadilan yang seadil-adilnya. Fakhanatahuma falam yughni anhuma minal syai'. Karena tidak bisa suami keduanya, kita artikan ini anhuma, suami keduanya tidak bisa menolong keduanya dari siksaan Allah. Wakil akhirnya dikatakan kepada keduanya, udkhula, masuklah kalian berdua an-nara ke dalam neraka, ma'as-sadiqin, ma'ad-dakhilin bersama orang yang masuk. Jadi udkhulan nara ma'ad-dakhilin, masuklah kalian kedua kalian ke dalam neraka ma'a bersama dengan orang lain yang dakhilin. Orang lain itu siapapun juga. Jadi artinya apa? Istri Nabi dan istri-istri siapapun sama statusnya di mata Allah. Ya. Tidak ada bedanya. Kalau dia pantas masuk neraka, dimasukkan ke neraka. Walaupun dia orang kalangan bawah, rakyat biasa, tidak dikenal oleh masyarakat, bahkan oleh sejarah, oleh orang di sekitarnya, tapi dia orangnya baik, maka kemudian dia pun masuk ke dalam surga. Ya. Jadi ma'ad-dakhilin. Nah, jadi ini jelas sekali. Udkhulan nara ma'ad-dakhilin. Maka masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama dengan orang yang masuk di sana. Nah, jadi ini artinya sikap objektifnya Tuhan. Tapi apa sebabnya? Khanatahuma. Dan ini yang dibicarakan di dalam ayat ini tadi. Ya. Wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allaha min qabl. Artinya kalau mereka berkhianat, ya misalnya dia tiba-tiba melarikan diri, ya kekhianatan mereka itu tidak melepaskan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti yang kita bahas sebelumnya, tawanan perang waktu zaman Nabi itu tidak dipenjara, tapi dibiarkan berkeliaran aja. Makanya asbabun nuzul daripada surat Al-Insan yang pernah kita bahas itu, bahwa berikanlah makan kepada mereka, yaitu anak yatim, miskin, dan tawanan perang, dengan makanan yang kamu cintai, yang kamu gunakan juga, itu kan karena dia berkeliaran ya, di Madinah. Jadi di Madinah nggak dipenjara, berkeliaran aja. Artinya kalau mengkhianat dia misalnya lari, ya itu urusannya dia dengan Tuhan. Ya, kenapa? Karena di Madinah mereka diberikan kebebasan ya, untuk tinggal di Madinah, menyaksikan Madinah. Kalau mau belajar kepada Nabi, datang ke masjidnya Nabi, seperti itu. Wallahu fa'amkana minhum wallahu alimun hakim. Dan kemudian Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Sekarang ayat 72. Sekarang kita masuk pada kelompok ayat baru, yaitu ayat tentang Muhajirin dan Ansar, ya, orang yang datang dari Mekah dan orang yang tinggal atau asli Madinah atau Yasrib, namanya dulu Yasrib. Nah, bagaimana hubungan keduanya? Ingat mas sekalian, problem-problem di banyak negara itu adalah menyelesaikan antara orang pendatang dengan orang asli. Ya, kalau di bahasa Melayu disebut dengan orang pribumi. Pendatang, kata pribumi itu artinya sudah ribuan tahun yang lalu ada di situ. Karena sebetulnya kan di muka bumi ini tidak ada orang asli. Kenapa ya? Tadinya kan cuma 2 orang, Adam dan Hawa. Itu juga bukan orang asli kan? Dari Tuhan diturunkan ke bumi. Ya. Jadi artinya bahwa istilah asli ini kita gunakan untuk mereka yang sudah ratusan atau ribuan tahun tinggal di situ. Seperti kita sebut penduduk pribumi Amerika itu orang Indian, karena dialah yang ribuan tahun tinggal di sana. Ya. Nah, begitulah juga di Asia Tenggara kebanyakan orang Melayu, ya, pribumi atau aslinya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, banyak negara yang tidak bisa mengelola atau memanage konflik-konflik antara asli dan pendatang. Coba lihat di beberapa negara di Eropa, itu saat terjadi begitu.
Bahkan sampai sekarang di Amerika pun juga. Amerika yang terkenal sebagai kampion demokrasi, boleh dikata belum berhasil memanage perbedaan ras di antara mereka, terutama antara kulit putih dan orang kulit hitam. Sering sekali terjadi clash. Kita lihat di Inggris tempo hari antara imigran dengan orang asli di sana, orang Anglo-Saxon, orang kulit putih. Begitu juga di Perancis, begitu ya, pokoknya sering sekali terjadi. Ya. Nah, dalam Islam ini dibicarakan sangat mendasar, ya, sangat mendasar. Karena kita tahu di sini ada 2 kelompok yang datang dari Mekah, kita sebut dengan pendatang. Kemudian yang asli tinggal di Yastrib, kita sebut dengan pribumi. Yang asli tinggal di sana juga bermacam-macam sukunya. Ada Arab, ada Yahudi, agamanya ada Yahudi, ada Nasrani. Jadi begitu juga dengan penganut pagan juga ada di sana. Lalu bagaimana Allah berbicara tentang ini? Mari kita lihat sini. Ya. Ayat 72. Allah berfirman jadi 72 sampai 75, 4 ayat ya, 4 ayat, 72 sampai 75 berbicara tentang relasi hubungan antara muhajirin dan ansor. Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang beriman. Ya, jadi kata dasarnya beriman. Jadi yang pertama dibicarakan adalah beriman. Wahajaru, lalu kemudian berhijrah. Jadi sudah mulai di sini wahajaru. Ya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan dia bersungguh-sungguh, berjuang, berkorban. Jahadu kita artikan berkorban. Dalam hijrahnya itu bi amwalihim wa anfusihim. Kata wajahadu bersungguh-sungguh di sini artinya tidak punya motif duniawi. Mengorbankan bahkan apa yang ada pada dirinya. Ya, meninggalkan semua propertinya yang ada di Mekah. Dan sampai nanti ke Yastrib tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya percaya kepada satu hal, kepada nabinya saja. Rasulullah. Bi amwalihim, mereka bersungguh-sungguh berkorban dengan harta dan diri mereka. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ingat di dalam Al-Quran itu jemaah sekalian, ya. Ini sering sekali muncul ini, ya. Bi amwalihim wa anfusihim. Ya. Dengan hartanya dan dengan dirinya. Karena inilah pengorbanan yang sempurna, yaitu dengan harta dan dengan diri. Ada orang dengan hartanya tapi tidak mau dengan dirinya. Ada orang dengan diri tapi tidak mau dengan hartanya. Ya. Misalnya ada orang menyumbang misalnya masjid atau pengajian, tetapi tidak pernah hadir pengajian. Ada kayak gitu. Ya. Ada orang cuma mau datang pengajian tapi tidak mau ikut menyumbangkan hartanya, seperti itu juga. Nah, jadi Al-Quran mengatakan bi amwalihim wa anfusihim. Ya. Dengan harta dan dengan diri. Fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi ini sedangkan di jalan Allah. Tentu konteks bicaranya ayat ini adalah hijrah ya. Cuma bisa kita bawa kemanapun juga. Ya. Bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi, di jalan Allah. Artinya di jalan yang benar. Bukan untuk yang tidak benar. Jalan benar itu ya banyak. Bukan hanya mengaji, tetapi juga sekolah. Berdagang juga jalan yang benar. Ya. Nelayan, petani, jadi askar, tentara, polis, itu adalah jalan yang benar. Ya, birokrat, itu jalan yang benar. Dan tidak benar adalah pergi main judi online misalnya. Itu bukan jalan Allah. Jadi, ataukah mengedarkan upal. Ya, mungkin ikhwan kita tidak tahu upal. Singkatan dari uang palsu. Ya. Jadi, wa anfusihim fi sabilillah, di jalan Allah. Walladzina, jadi ini satu ya. Ini adalah pihak pertama tadi ini. Ya, kita sebut dengan pihak pertama. Yang kedua adalah pihak walladzina awaw, ini dia yang kedua. Alladzina amanu wa hajaru. Sekarang walladzina awaw. Dan orang-orang yang awaw, yang beriman juga tapi maksudnya awaw. Jadi sini hajaru ya. Jadi harusnya kita lingkari tadi di sini adalah ini. Yang kita lingkari harusnya hajaru ya. Kemudian awaw, jadi lawannya hajaru ya awaw. Waladina awaw, dan orang-orang awaw. Awaw itu adalah mengakomodasi, memberikan tempat, memberikan perlindungan. Jadi kata awaw itu adalah mengakomodasi, memberi tempat. Ya. Jadi awaw nanti kita temukan di surat Al-Kahfi ketika Allah memberi tempat kepada Ashabul Kahfi ke dalam gua. Itu disuruh mengatakan carilah tempat di dalam gua. Jadi waladina awaw, jadi satu hijrah dan satu memberikan tempat. Oh, kenapa tidak boleh terjadi gap di sini? Karena dalam pandangan Islam manusia itu satu. Ya.
Manusia itu adalah wahidatan, satu sebetulnya. Waladina awaw wa nasaru. Ya kalau tadi di atas hajaru wa jahadu, sekarang awaw wa nasaru. Jadi atas tadi di sini ada dua, ya, hajaru wa jahadu. Dan di sini juga ada dua juga ini. Awaw wa nasaru. Jadi atas hajaru wa jahadu. Yang di bawah awaw wa nasaru. Yang di bawah adalah memberikan tempat, mengakomodasi, wa nasaru, dan memberikan perlindungan, menolong. Ingat kata-kata Nasrullah, Ansarullah, Nasaru. Ya. Dari kata Nasaru lahirlah Ansarullah. Ya. Jadi satu muhajirin, satu ansar. Disebut ansar karena dia Ansarullah. Ansarullah wa rasulih. Ya. Jadi walladzina awaw nasaru, dan orang memberikan perlindungan, akomodasi, tempat, wa nasaru, dan menolong mereka. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itulah contoh ba'duhum awliya'u ba'din. Satu bagian, ini ba'dum, sebagian mereka menjadi pelindung terhadap sebagian yang lain. Jadi saling melindungi, aulia itu melindungi, menemani, mewilayahi. Kata-kata aulia satu kata dengan wilayah. Memberikan wilayah kepada mereka, memberikan perlindungan kepada mereka, memberikan tempat kepada mereka. Jadi walladzina awaw nasaru ulaika ba'dhum awliya ba'din. Jadi ini disebut dengan gotong royong bahasa kita. Gotong royong, kerjasama. Ya, kerjasama yang sesungguhnya adalah kerjasama antara muhajirin dan ansar. Ya, terutama karena motifnya iman. Kenapa? Karena di surat Al-Hujurat nanti kita sudah lihat bahwa orang beriman itu persaudaraannya melampaui saudara kandung. Ya. Kita tahu dalam surat Al-Hujurat dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka di sini kita lihat contoh persaudaraan itu adalah orang yang asli Madinah atau Yathrib memberikan tempat perlindungan dan pertolongan kepada orang yang berhijrah dan berkorban dengan harta dan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, walam yuhajir. Jadi ada yang belum di sini nih. Yang pertama tadi alladzina amanu wa hajaru. Kalau di sini lam yuhajir ini, ya. Walladzina amanu tapi lam. Ya, lam yuhajiru. Dan orang beriman tetapi belum berhijrah. Maksudnya masih tinggal di Mekah. Ya. Malakum min walayatihim syai'. Maka tidak ada kewajiban kamu untuk melindungi mereka sedikit pun juga. Ya. Artinya apa di sini? Artinya bahwa inilah apa namanya? Yang diajarkan dalam Al-Quran awal dari sebuah batas-batas otoritas negara. Jadi artinya ketika mereka tidak ikut pada Nabi, berarti dia berada di negara lain. Dalam hal ini pada saat itu adalah punya otoritas lain, punya wilayah yurisdiksi, wilayah hukum yang lain. Yaitu Mekah pada saat itu punya wilayah yurisdiksi beda dengan wilayah yang ada di Yathrib. Nah mereka yang masih tinggal di Mekah tentu takluk kepada yurisdiksi atau hukum yang berlaku di Mekah. Dan Nabi sebagai pemimpin di Madinah tidak boleh sama sekali mencampuri yurisdiksi orang lain. Ya. Tidak boleh sama sekali. Ya. Maka di sini dikatakan, bagi mereka yang tidak ikut berhijrah, lam yuhajiru bersama Nabi, maka malakum, tidak ada kewajiban kalian. Kata-kata malakum di sini kita artikan tidak ada kewajiban kalian. Ya. Min walayatihim, untuk melindungi mereka sedikit pun juga. Untuk menolong misalnya mereka disiksa di sana. Ya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya bisa paling banter ya melakukan hubungan diplomasi namanya. Seperti kita tahu sekarang ada kasus case di Indonesia, ada gembong narkoba dulu ditangkap di Jogja, baru ditahan, dijatuhi kemudian hukuman mati. Setelah 15 tahun jatuh hukuman mati, tapi kemudian pihak Filipina membangun kerjasama dengan kerajaan Indonesia, pemerintah Indonesia, lalu kemudian meminta supaya si korban ini atau pelaku ini itu adalah dipindahkan ke Filipina. Nah itu seperti itulah. Jadi bukan dianulir, bukan dihilangkan status hukumnya, cuma mereka minta. Dan itu permintaan itu adalah resmi negara ke negara, G2G. Nah seperti itu. Kalau memang ada perjanjian antar negara seperti itu, ya boleh dilakukan. Dan itu yang terjadi sekarang pada Indonesia.
Indonesia tidak menganulir hukumnya, tetap hukumnya hukuman mati, tetapi diberikan ke Filipina karena atas permintaan Filipina sebagai negara sahabat. Persoalan nanti di sana diapain, ya itu lain soal. Apakah nanti hukuman matinya diganti menjadi seumur hidup, ya itu urusan mereka. Yang jelas begitu sudah keluar dari Indonesia dan masuk Filipina, berarti telah meninggalkan wilayah yurisdiksi Indonesia dan masuk ke dalam yurisdiksi Filipina. Dan kita setelah itu tidak boleh ikut campur tangan lagi. Kenapa? Kita sudah menyerahkan. Kita sudah menyerahkan. Jadi, malakum min walayati min syai'in hatta yuhajiru, sampai dia berhijrah. Nah, jadi kata-kata hatta itu sampai. Kata-kata hatta di sini adalah sampai dia juga berhijrah. Mereka juga berhijrah. Maksudnya mereka pindah berwilayah kepada Madinah. Nabi di Madinah. Setelah mereka masuk dalam wilayah Madinah, ya Nabi bertanggung jawab. Bahkan Nabi mau berperang untuk membela rakyatnya sendiri. Seperti itu. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita luar biasa. Satu ayat ini, dan bahkan kalau kita teruskan sampai 5, 4 ayat, itu berbicara tentang bagaimana hubungan antara satu negara dengan negara lain, terutama berkaitan dengan hukum. Yang kedua adalah bagaimana dalam satu negara itu menyelesaikan perbedaan, terutama konflik-konflik yang berkaitan dengan pendatang dan asli. Karena masih banyak negara seperti ini. Lihatlah misalnya di Burma, ya Burma atau apa ya di Burma, ya. Yang orang-orang keturunan Bangladesh tapi tinggal di Burma, ya daerah apa sih lupa namanya. Itu kan kemudian terusir, ya rumah-rumah mereka apa? Rohingya Pak Ustaz. Ya Rohingya, betul. Terima kasih banyak Pak. Jadi orang Rohingya, ya yang Rohingya di Burma. Yang memang wilayah berbatasan dengan Bangladesh. Kita lihat kan di sana kalau dilihat posturnya berdarah dan keturunan Bangladesh, tetapi mereka masuk wilayah Burma. Dan ini di daerah perbatasan banyak seperti ini di mana-mana, ya. Contohnya misalnya di di perbatasan Korea Utara dengan Cina. Jadi dalam wilayah Cina situ ada banyak orang Korea Utara seperti itu. Nah, jadi di mana-mana daerah perbatasan itu pasti ada. Seperti misalnya kita di Indonesia Tenggara Timur banyak orang keturunan Timor Leste di situ. Nah, itu biasa di perbatasan. Nah, maka harus diselesaikan dengan baik. Kalau enggak, seperti yang terjadi di Rohingya tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Karena Burma belum bisa menyelesaikan ini dengan baik, akhirnya terjadilah kekerasan yang kita tahu semuanya. Sehingga kemudian orang-orang yang keturunan Bangladesh itu terusir dari sana. Rumah-rumah mereka dibakar dan sebagainya. Yang kedua adalah bukan hanya dengan keturunan Bangladesh, tetapi juga dengan suku-suku minoritas di Burma belum selesai, sehingga terjadi perang saudara sekarang di sana. Nah, jadi kita lihat ini fatal sebuah negara kalau tidak bisa menyelesaikan hubungannya dengan kelompok-kelompok minoritas, terutama yang datang dari luar. Nah, dalam Islam ini diceritakan seperti ini, luar biasa. Ya. Yang pertama dibicarakan di antara 4 ayat ini adalah hubungan antara pendatang dan asli harus selesaikan, harus saling mencintai. Dan saya kira jemaah sekalian berbahagia, saudara-saudara kita di Malaysia juga bisa menyelesaikan ini dengan baik. Dulu di Malaysia ada penceramaian data provokatif yang bisa membuat marah misalnya orang Hindu, orang India, orang Chinese, bisa berbenturan orang Melawi, akhirnya kan dihentikan. Itu saya kira bagus ya. Begitu ya di Malaysia, di Singapura dulu ada penceramah dari Indonesia karena dianggap agak provokatif ya tidak boleh masuk. Saya kira harus diselesaikan seperti itu. Begitu ada orang atau benih-benih provokatif harus dihentikan. Karena kalau sudah terlanjur terpantik, ini bahaya. Ya, kalau sudah terlanjur menyala, ini adalah berbahaya. Ya, tidak bisa dihentikan dan itu bisa pertumpahan darah yang turun-temurun. Nah, kita lihat Al-Quran kita bicara tentang ini. Dan bukan hanya ini saja. Nanti kita ketemu juga cukup intensif tentang ini di surat Al-Hasyr. Ya, surat Al-Hasyr. Dan beberapa ayat lagi yang lain. Tapi ayat ini sudah menjelaskan lumayan bagus, yaitu bahwasanya walam yuhajiru malakum min walayatim waladin. Padahal ini beriman, sama-sama beriman. Lihat di mas ini, sama-sama beriman. Ini beriman di sini, yang di atas ini tadi juga beriman. Ya, sama-sama beriman. Ya, antara beriman yang berwilayah dengan Nabi dan orang beriman tidak berwilayah dengan Nabi tidak bisa. Contoh yang paling konkret lagi. Saudara-saudara kita di Gaza, karena dia kan satu wilayah, ya secara hukum kita tidak bisa menjangkau mereka kecuali memperjuangkannya di PBB, UN,
ataukah kita melakukan hubungan diplomasi dengan negara-negara yang mempersulit kehidupan mereka. Seperti itu. Tapi kalau ikut membawa senjata ke sana atau ke tentara ya tidak segampang itu. Karena ini urusan negara, urusan yurisdiksi namanya. Bukan hanya kita Indonesia atau Malaysia atau Singapura yang jauh, bahkan Iran yang dekat pun tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena bukan wilayahnya. Kapan Iran menyerang ya? Ketika Israel menyerang otoritasnya Iran, seperti menyerang konsulatnya Iran. Karena kita tahu dalam hubungan antar negara, konsulat orang ataukah tempat embasinya orang, itu adalah sama dengan wilayahnya, sama dengan negaranya. Jadi tidak boleh kita mengganggunya di situ. Nah, ketika konsulat Iran tempo hari diserang di Damaskus, ya Iran punya otoritas, dijamin oleh hukum PBB, hukum internasional untuk menyerang balik. Dan itu yang dilakukan Iran. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah negara sebetulnya. Inilah hubungan antar negara. Jadi ayat ini melampaui. Ya. Makanya jemaah sekalian berbahagia, seorang filosof dan ahli negara dari Prancis, namanya Ernest Renan, itu luar biasa, salutnya kepada Nabi Muhammad. Komentar-komentarnya kepada Islam, terutama dengan bagaimana Nabi mengelola negara, itu luar biasa. Ya. Bahkan Ernest Renan juga menyinggung-nyinggung tentang piagam Madinah. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Jadi Al-Quran mengatakan, walladzina amanu walam yuhajiru malakum min walayati min syait hatta yuhajiru. Ya. Artinya kecuali kalau mereka juga pindah ke tempatnya Nabi, seperti itu. Kalau pindah ke tempatnya Nabi, ya maka kemudian baru masuk dalam wilayah Nabi. Wa in istansarukum fid dini fa alaikumun nasru. Ya. Ada lagi yang lain yang lepas daripada orang beriman. Ya. Wa in istansarukum, tapi apabila mereka ada orang yang menolong kamu dalam agama, artinya membantu dalam hal agama, fiddin, fa'alaikumun nasr, maka kewajiban kalian juga membantu mereka. An-nasr juga. Jadi apabila mereka membantu kalian di dalam hal agama, maka kalian juga harus membantu mereka. Ya. Lagi muncul lagi, kecuali ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali terhadap suatu kaum, komunitas, satu pihak, yang antara kalian dengan mereka ada perjanjian. Perjanjian seperti tadi, tidak boleh saling mencampuri. Ya, seperti itu. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah menutup dengan kata-kata ini untuk mengatakan bahwa ini tidak bisa kita rekayasa, tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibuat-buat. Kenapa? Karena Allah SWT Maha mengetahui dan Maha melihat apa yang kita kerjakan. Jadi wallahu bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan, ya, terhadap apa yang kalian kerjakan, Allah itu adalah basir, melihat. Jadi tidak bisa kita rekayasa. Jadi agama itu ataukah negara seperti ini harus jujur, harus terus terang. Ya. Nah, inilah jemaah sekalian sebagian coba dipraktikkan oleh negara seperti Iran. Ya, coba dipraktikkan semaksimal mereka mampu. Yaitu bahwasanya dalam bernegara itu harus jujur, harus sesuai dengan peraturan yang disepakati. Karena kita terikat dengan PBB, maka otomatis seluruh undang-undang atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan PBB harus dipatuhi. Ya. Kita lihat di sini surat Al-Kahfi. Ya. Ini adalah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini adalah surat yang ke-18, ayatnya 16. Ya. Ini berkenaan dengan memberikan tempat perlindungan ini. Pak wow, ya. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah, dan apabila kalian itizal, dari kata tazaltum, itizal itu meninggalkan. Uzlah, ingat kata-kata uzlah. Uzlah itu adalah meninggalkan. Jadi kalau orang beruzlah itu meninggalkan kesibukan dunia. Kalau di sini meninggalkan keramaian, karena keramaian pada saat itu tidak menerima perbedaan pendapat, terutama yang menyembah hanya kepada Allah. Pada saat itu sudah dipaksakan bahwa yang boleh tinggal di Romawi ini yang mengakui Trinitas. Nah, mereka tidak terima ini, terpaksa harus dua kemungkinan, lari atau dibunuh. Nah, maka di sini katakan, wa idh tazaltumuhum, kalau kalian mengambil keputusan untuk meninggalkan
kota kalian, bandar kalian, wa ma ya'buduna illallah, dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah, jadi meninggalkan penyembahan. Ya, dari sini kita lihat bahwa mereka sudah memaksakan kesyirikan, trinitas. Wa ma ya'buduna illallah. Maka apa kata Allah ini? Kata Allah ini perintah Allah kepada Ashabul Kahfi. Kata Allah kepada mereka, fa'u ilal kahfi. Maka pergilah mencari tempat tinggal. Kalau awal memberikan tempat tinggal, kalau ini carilah tempat tinggal ilal kahfi. Artinya bahwa apa yang dilakukan Nabi bersama dengan sahabat-sahabatnya dari Mekah, karena di Mekah memang diusir, diperlakukan kasar, ya memenuhi syarat untuk ataukah dibolehkan oleh Allah untuk mencari tempat yang mau melindungi mereka, yaitu dalam hal ini pindah mereka ke Yasrib atau ke Madinah. Fa'u ilal kahfi, bahkan ke dalam gua sekalipun. Yansyur lakum rabbukum min rahmatihi. Ya. Nanti kalau kamu datang ke sana, pada akhir walaupun kelihatannya gua, ini kan gua, tapi nanti kemudian informasinya akan menyebar. Ya. Dan bukan hanya menyebar, tetapi juga Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Jadi yansyur lakum rabbukum min rahmatihi. Jadi bisa bermakna rahmat Allah tercurah, bisa juga akhirnya walaupun di dalam gua tapi menjadi terkenal. Kita tahu kan pada saat itu kurang lebih hanya 7 orang dalam gua. Ini kejadiannya kurang lebih diperkirakan ini kejadiannya setelah Nabi Isa diangkat. Ya. Kalau di Romawi itu kan Konsil Nikea kan tahun 325. Jadi katakan kurang lebih segitu, tahun 300 sesudah Masehi. Jadi ketika katakanlah 1700 tahun yang lalu, ya. Katakanlah begitu. Nah, jadi kemudian mereka dalam gua, ya, di tengah padang pasir, tidak ada siapa-siapa, tapi kok nanti bisa terkenal ceritanya itu dia. Sekarang ada di kitab-kitab suci, ada di Al-Quran malah, sehingga diceritakan di mana-mana. Jadi artinya apa? Berhentilah kita mencari popularitas dari manusia. Contohnya ini adalah anak muda yang masuk dalam gua, maka menjadi sangat populer ceritanya. Ya. Di dalam Kristen juga diakui ada ini. Cuma mereka di sana disebut dengan seven sleeper. 7 orang yang tidur dalam gua, so, seven sleeper. Kalau di Islam kan namanya Ashabul Kahfi. Ya. Jadi menjadi populer di mana-mana ceritanya. Ya. Bahkan dibikin filmnya sama orang-orang. Padahal ini dalam gua, artinya gua itu beruzlah tadi ini. Beruzlah itu melepaskan diri yang lain. Jadi popularitas yang paling sempurna itu adalah yang dibuat oleh Allah. Kalau manusia itu popularitasnya semu. Ya. Artinya kalau manusia membuat kita populer itu semu. Suatu saat bisa berbalik, menghancurkan lagi. Ya. Jadi fa'u ilal kahfi yansyur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ya. Wa yuhayyi, dan Allah SWT akan menyediakan bagi kalian min amrikum, semua urusan-urusan kalian, mirfaqa, yang kalian butuhkan. Ya. Jadi artinya apa? Tuhan yang punya urusan. Nah ini kan sebetulnya cerita makna batinianya ini, siapa yang masuk ke dalam gua hatinya dan beruzlah di sana hanya bersama dengan Allah Tuhannya saja, maka Allah akan menyiapkan kepada yang seluruh kebutuhan-kebutuhannya. Tapi ingat, ke dalam diri kita tetap kita berusaha. Maksudnya di dalam jiwa kita itu, marilah kita jangan ada kepentingan di dalam jiwa kita. Kita melakukan apapun juga semata-mata karena Allah. Seperti tadi di situ, uzlah. Kita lihat di sini di surat Al-Baqarah ini 218 ya. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu. Sungguhnya orang-orang beriman lalu berhijrah, alladzina amanu walladzina hajaru. Kenapa tadi ada di sini dua alladzina? Di sini juga ada. Karena tadi kan ada orang beriman yang tidak berhijrah tadi. Ya, walladzina amanu walam yuhajir tadi. Ya. Jadi ada orang beriman yang berhijrah dan ada yang tidak berhijrah. Nah, ayat ini adalah innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang berhijrah, wajahadu, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itulah yarjuna rahmatallah. Mereka itu semata-mata hanya karena berharap rahmat Allah. Makanya karena berharap rahmat Allah,
seperti juga tadi di sini Ashabul Kahfi juga berhijrah, ingat berhijrah masuk ke dalam gua, maka yamsyur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah memberikan kepada mereka seluruh kebutuhannya melalui rahmatnya, dan Allah menyediakan semua kebutuhan-kebutuhannya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu nih. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 73. Ini kita ambil benderanya Uni Eropa. Ya, karena kita tidak ketemu benderanya NATO. Jadi Uni Eropa ini kan NATO juga. Ya. Jadi artinya NATO ya, Uni Eropa itu pasti NATO. Ya, atau mayoritasnya masuk NATO. Ya, mayoritasnya ada seperti Ukraina mau masuk diperangi. Nah, jadi jemaah sekalian itu NATO dan dipimpin oleh Amerika Serikat. Nah, apa hubungannya NATO, bendera Uni Eropa dengan pembahasan ayat berikutnya? Mari kita lihat. Walladzina kafaru, coba perhatikan ayat ini baik-baik Bapak Ibu sekalian. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafaru. Ya, kafaru tadi berarti lawannya orang beriman. Kafaru ini adalah orang yang menolak kebenaran, menolak kemanusiaan. Nah, orang-orang kafaru ini apa yang terjadi? Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka menjadi pelindung terhadap sebagian yang lain. Coba lihat ayat ini. Dan ini terbukti dengan NATO sekarang. Kenapa Israel bisa berani begitu? Karena di belakangnya ada persatuan Amerika dan Eropa Barat. Bahkan dengan beberapa negara Islam. Ya. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi, dan orang-orang kafaru, sebagian mereka menjadi pelindung terhadap sebagian lain. Ya, jadi ini pernyataan awal, bahwa mereka juga bersatu satu sama lain. Nah, karena mereka dikatakan bersatu, apa kata Allah? Illa taf'aluhu. Kata illa taf'aluhu di sini saya tidak artikan kecuali ya. Nah, lebih cocok ini terjemahnya. Jika kamu tidak, ini. Jadi illa di sini adalah singkatan dari inla. Ya, jadi di sini adalah dua kata. Di sini ada in dan ada la. Ya. Ada ini ada nun di sini. Ya, ada in, la. Ini artinya jika. Ya. La di sini artinya tidak. Ya. Tidak. Cocok ini. Jika kamu tidak, benar. Jadi illa jika kalian, jika kami ini kaliannya di sini. Jika kalian taf'aluhu, tidak melakukannya, illa taf'aluhu. Jika kalian tidak melakukannya, apa huknya di sini melakukannya? Yaitu bersatu. Ba'duhum awliya'u ba'din. Kalau kalian tidak bersatu, ya kita artikan lebih gampang saja. Kalau kalian tidak bersatu seperti mereka ini, takun fitnah, itu akan terjadi kerusakan di muka bumi. Fitnah. Fitnah itu kerusakan. Ya. Maka akan terjadi kerusakan. Ya, kalau sini kekacauan, bagus ya, ini kekacauan. Apa yang terjadi di Suriah sekarang? Siapa yang diuntungkan? Israel. Membombardir Suriah. Menempatkan tentaranya. Bahkan jemaah sekalian harusnya umat Islam ini malu. Kenapa? Karena begitu Suriah kacau seperti sekarang, justru kelompok yang ada, minoritas yang ada di perbatasan Israel dengan Suriah, yaitu kelompok Druze, justru meminta kepada Israel untuk mencaplok wilayahnya. Coba. Dimasukkan mereka lebih senang dimasukkan ke Israel daripada bersama dengan para pemberontak yang menjatuhkan Bashar Assad ini. Ya, coba bayangkan. Ya, jadi siapa yang menang? Ini ayatnya Pak Ustaz. Ini terjadi 1000 tahun yang lalu. Ya. Kenapa Palestina seperti sekarang? Ya, umat Islam tidak bersatu. Coba lihat. Sekarang tiba-tiba diangkat oleh media-media Barat adalah penjaranya Israel Bashar Assad. Tidak tahu bagaimana jahatnya Israel luar biasa. Ya. Bagaimana jahatnya Amerika dulu di penjara Abu Ghraib. Ya. Di Irak. Bagaimana kejahatan Amerika di Guantanamo. Yang diangkat seperti itu. Dan umat Islam tiba-tiba melupakan kejahatan Benyamin Netanyahu dan pemimpin-pemimpin Israel sebelumnya. Ya, padahal Israel melakukan kejahatan di sana sejak tahun 48 sampai sekarang. Ya.
Sudah hampir 80 tahun. Apa kata Allah? Illa taf'alu, kalau kamu tidak melakukan hal yang sama, tidak ba'dukum awliya'u ba'din, kalau di sini hum karena mereka, kalau kalian tak illa taf'alu, yaitu ba'dukum awliya'u ba'din, takun fitnatun fil ard, akan terjadi fitnah, kerusakan di muka bumi. Wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar ini. Perhatikan kata-kata ini. Wa fasadun kabir. Ini yang terjadi sekarang. Kita saksikan di Gaza. Ini ayat 73, ayat 72 tadi. Muhajirin dan Ansar bersatu, pentingnya persatuan. Kalau muhajirin saja dan Ansar ini tadinya Nabi belum sampai ke sana, ingat yang ya, orang Ansar ini, orang Yastrib ini mengenal Islam melalui hanya Musa bin Umair saja, bukan dari Nabi. Boleh dikata mereka itu ya masih separuh pikirannya masih di alam jahiliyah. Tapi mereka menerima Nabi. Kemudian mereka bersatu, coba. Mereka melahirkan kekuatan yang luar biasa, powerfulnya. Al-Quran mengatakan terjadi fitnah, kerusakan di muka bumi. Fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kenapa kalau tidak bersatu? Ya, kok bisa Muhajirin Ansar bisa bersatu? Padahal boleh dikatakan baru. Ya. Umat Islam di Timur Tengah itu sudah lama. Mereka sudah 1400 tahun di sana, tapi tidak bisa bersatu sampai hari ini. Mereka masih aja bisa dimasukkan, ditusuk di tengah-tengah mereka tentang Sunni dan Syiah dan sebagainya. Dulu waktu zamanya Turki berkuasa, dinasti Turki Utsmaniyah, orang-orang Arab ditusuk-tusuk dengan apa? Orang Turki itu bukan orang Arab. Masa kamu orang Arab diperintah sama orang Turki seperti itu? Islam ini lahir di Arab. Kok kalian sekarang khalifahnya dari Turki? Ya, seperti itulah. Sehingga kemudian beberapa negara-negara Arab itu kemudian melawan pusat pada saat itu. Ya, dan itu kerja intelijen. Ya. Nah, akhirnya apa terjadi? Pecah sampai sekarang. Dinasti Turki Utsmaniyah kalah dalam Perang Dunia Pertama. Jadi oleh sebab itulah di tempat ini berkali-kali kita bilang, marilah kita tidak perlu permasalahkan lagi mazhab Sunni ada Arab atau bukan Arab. Kenapa? Karena kita ini jemaah sekalian berbahagia sudah terlalu tertimpa oleh fitnah dan kerusakan yang besar di negara-negara mayoritas Islam. Kita sudah sampaikan negara mayoritas Islam yang kacau balau itu luar biasa banyaknya. Ya. Kita sudah hitung pada hari Senin yang lalu, di sana ada Afghanistan, kemudian disusul oleh Irak, ya. Disusul oleh Sudan, Yaman, kemudian Libya, Suriah, Lebanon, dibayangkan. Dan ini akan menyebar kemana-mana. Bisa kita pastikan ke depan siapa lagi targetnya? Pasti Yordania. Ya. Menyebar seperti itu. Seperti api itu kan menyebar ke samping-sampingnya. Untuk apa? Untuk the greater Israel. Untuk apa? Untuk kolonialisme Barat terhadap dunia Islam di sekitar Timur Tengah situ. Ya. Luar biasa. Jadi apa yang terjadi ini adalah di kita juga. Al-Quran mengatakan walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Lihatlah bagaimana NATO, bagaimana Amerika. Illa taf'aluhu, jika kamu tidak melakukan hal yang sama. Masa negara yang berbeda-beda kepentingannya bisa bersatu, bikin BRICS misalnya menghadapi Barat. Rusia yang Kristen Ortodoks, China yang komunis ateis, ya. India yang Hindu, ya. Brasil yang Katolik. Kok bisa membuat yang namanya BRICS? Ya. South Afrika, kok bisa membuat yang namanya BRICS? Dan powerful sampai hari ini. Kenapa umat Islam tidak bisa? Padahal ayat mengatakan, illa taf'alu, jika kalian tidak melakukan hal yang sama, takun fitnatun, terjadi fitnah wa fil ardi wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Ini ayat 73 ini di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang Muhajirin dan Ansar. Ayat 72 tadi Muhajirin dan Ansar, nanti 74 ini ke bawah, 74 Muhajirin dan Ansar lagi. Ya. Di tengah-tengahnya ada kata-kata begini. Ayat ini kita bisa lihat bagaimana kebenaran ayat ini sekarang. Ya. Terus paling tidak terjadi di Timur Tengah. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jemaah sekalian berbahagia, kita tahu bahwa kenapa Asia Tenggara itu relatif stabil dan relatif pertumbuhan ekonominya paling bagus di antara wilayah-wilayah di dunia selain daripada Amerika Utara dan Eropa Barat. Ya, penyebabnya karena stabilitas.
bisa bersatu walaupun beda-beda agama, ras dan sebagainya. Kita punya persatuan namanya ASEAN. Ya. Dan ASEAN ini adalah salah satu bentuk kerjasama multilateral yang bersifat kewilayahan yang dianggap paling bagus di dunia. Ya. Karena bisa menjamin stabilitas, akhirnya negara-negara yang ada di sini rata-rata pertumbuhan ekonominya bagus. Ya. Jadi walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din illa tafalu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ya. Kita lihat di sini. Allah mengatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, la tattakhidul yahuda. Jangan kau menjadikan Yahudi wan Nasara dan Nasrani. Jangan menjadikan Yahudi dan Nasrani aulia sebagai aulia, pelindung. Kenapa? Ini kan kita tahu ya namanya Yahudi Israel. Maksudnya Israel itu mayoritas beragama Yahudi. Sedangkan NATO tadi Amerika agama Nasrani. Mereka apa? Aulia. Jangan jadikan mereka aulia. Kenapa? Ba'duhum aulia ubad. Coba lihat. Yahudi dan Nasrani kok bisa? Ba'duhum aulia ubadin. Islam sama-sama kiblatnya ke Baitullah. Coba. Sama-sama nabinya Nabi Muhammad. Ini bedanya nabinya Nabi Musa. Di sini adalah nabinya Nabi Isa. Sama-sama nabinya Nabi Muhammad. Salatnya sama-sama 5 kali sehari semalam. Coba. Hajinya sama-sama ke Baitullah. Tetapi kok tidak bisa dipersatukan Sunni dan Syiah? Kenapa selalu ada orang masuk di tengah-tengah? Tidak mungkin dipersatukan. Coba. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani saja itu bisa saling bantu-bantu. Ba'duhum awliya'u batin. Sebagian mereka bisa menjadi pelindung terhadap sebagian yang lain. Ya. Al-Quran mengatakan begitu. Artinya kalau umat Islam tidak bisa seperti itu, mohon maaf, Islam sekarang sudah jauh lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa kok tidak bisa bersatu? Ya. Padahal ini jelas Yahudi dan Nasrani, ba'duhum awliya'u ba'din. Wa may yatawallahum minkum, siapa di antara kalian yang berwilayah kepada mereka, fa innahu minhum, maka termasuk bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sebenarnya Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Coba lihat sekarang negara-negara di Timur Tengah, kemana mereka berwilayah? Ya. At-Taubah. Ya. Yang namanya kata Al-Quran, yang namanya orang mukmin itu wal mukminuna wal mukminat itu ba'dhum awliya'u ba'din. Jadi harusnya namanya orang mukmin itu aslinya ba'duhum awliya'u ba'din, saling melindungi satu sama lain, saling tolong-menolong satu sama lain. Ya. Jadi wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din, ya'muruna bil ma'ruf, mereka saling mendorong untuk melakukan kebajikan, wa yanhauna 'anil munkar, saling menolong untuk mencegah dari perbuatan munkar. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salatnya sama-sama menghadap ke Baitullah. Ya. Wa yutuna zakah, dan menunaikan zakatnya pun sama. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Coba kita lihat, kan semua Sunni dan Syiah mengakui ini jemaah sekalian. Tentang salatnya berbeda sedikit, ada yang sedekap, ada yang digantung, itu kalian soal. Ya. Kesimpulannya, wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang Allah akan rahmati, akan sayangi. Coba. Orang mukmin seperti inilah yang baru disayangi Allah nih. Ulaika sayarhamuhullah. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Kita balik lagi ke sini. Jadi harusnya kita seperti tadi, naik ke atas sama-sama. Ya, itu tadi contoh yang paling bagus. 74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah, diulangi lagi tadi. Ini kan sama tadi ayat 72. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang mengakomodasi mereka dan memberi pertolongan, ulaika humul mu'minun haqqan. Ini jelas sekali. Jadi sebetulnya mengulangi tadi ayat 73 baru ditutup dengan ini. Ya, karena tadi di ayat 72 tadi belum ada ininya. Ya.
Belum ada kesimpulan ulaika humul munahaqqa, ya. Tapi pernyataannya awal sama, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awa nasaru, kan begitu. Ya. Siapa yang melakukan ini, saling bantu-membantu satu sama lain antara muhajirin dan ansar, dan bersungguh-sungguh melakukan itu, satu berhijrah, satunya lagi dalam mengakomodasi, ulaika humul mu'minun haqqa. Mereka itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya, lahum, bagi mereka itu maghfiratun wa rizqun karim. Mereka adalah maghfirah, ampunan, wa rizqun karim. Coba, wa rizqun karim. Ayat apa, janji Allah jelas. Bagi mereka mendapatkan ampunan dan rizki yang mulia. Jadi ingat kata-kata ini, ulaika humul mu'minun haqqa. Kita ketemu ayat ini di mana? Di surat Al-Anfal, awal-awal surat. Di sini disebutkan seperti ini. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan yang disebutkan. Umumnya kan masalah umum ini. Berhijrah, berjihad di jalan Allah, memberikan pertolongan, memberikan akomodasi dan pertolongan. Ini kita ketemu di surat Al-Anfal ayat 8 ya. 8 kalau kita lihat sini. Ayat 4 maksudnya ini. 8 ayat 4. Ini ada kata-kata ulaika, dimulai dari atas ini. Ya, kita lihat dari ayat 2. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman, dan seterusnya. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang menegakkan salatnya. Kita tahu Sunni ya sama-sama salat, ya, salatnya dia menghadap ke Baitullah sama. Salatnya juga 5 kali sehari semalam. Masing-masing salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sama-sama juga berinfak, ada zakat infaknya. Apa kata Allah kalau mereka itu? Ulaika humul mu'minun haqqa. Mereka itulah orang mukmin yang sebenarnya. Ditambah tadi terakhir, yaitu mereka bersatu. Ba'duhum awliya'u ba'din. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka mendapatkan derajat yang mulia di Tuhannya. Wa maghfiratun wa rizqun karim. Ini yang terakhir diulangi tadi di sana, di ayat 74. Wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya, coba kita lihat. Wa maghfiratun wa rizqun karim. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ya. Ayat terakhir. Masih hijrah. Ya. Walladzina amanu, dan orang beriman, memba'du, setelah itu. Maksudnya setelah Nabi hijrah, kan tadi setelah Nabi hijrah masih ada tidak hijrah, masih ada di Mekah. Ya. Sebenarnya walladzina amanu, orang beriman, memba'du, setelah itu, wahajaru. Ya. Setelah Nabi hijrah, wahajaru wajaharu, dan berhijrah dan berjihad, ma'akum, bersama kalian. Maksudnya dia ikut bersama Nabi juga. Fa'ulaika minkum, maka mereka termasuk dari kalian. Jadi setelah hijrah ke Madinah juga, walaupun menyusul, ya Nabi kan ingat, Nabi kan di Madinah 10 tahun. Ada yang menyusul beberapa tahun kemudian. Fa'ulaika minkum, maka mereka itu termasuk dari kalian. Walaupun ada persaudaraan muhajirin dan ansar, tetapi ingat, tidak lantas membatalkan persaudaraan berdasarkan rahim, yaitu saudara kandung. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din. Ini tetap saja juga berlaku yang disebut dengan persaudaraan arham berdasarkan rahim. Jadi yang ada hubungan rahim, ba'dhum aula bi ba'din. Harusnya juga satu sama lain bantu-membantu juga. Ba'dhum aula bi ba'din. Sebagian mereka harus memberikan perlindungan kepada sebagian yang lain. Fi kitabillah, itu tertera dalam kitab Allah. Maksudnya ketetapan Allah mengatakan begitu, bahwa persaudaraan muhajirin dan ansar tidak membatalkan persaudaraan kerabat, ya, saudara kandung, sepupu, dan sebagainya. Tetap berlaku. Dan kita juga harus bantu-membantu dengan mereka dan melindungi mereka kalau mereka terancam atau mereka menghadapi masalah-masalah ekonomi misalnya. Dan kita mampu. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah dalam segala sesuatu mengetahui. Bikulli syai'in alim. Kita tidak bisa merekayasa. Kita lihat di sini, ya. Surat Al-Ahzab juga ini, ya. Di sini membicarakan tentang bahwa bagi orang beriman itu lebih utama Nabi daripada dirinya, tetapi tanpa membatalkan hubungan rahim ini.
An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Ya, wazwaju dan istri-istri Nabi itu ummahatum, ibu-ibu mereka. Ya, jadi ibu mereka, jadi siapapun apapun mazhabnya tidak boleh menghina, merendahkan istri Nabi. Karena ini ayatnya wazwaju ummahatuhum. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din. Fi kitabillah ini sabiri tadi. Tetapi walaupun kita menjunjung tinggi Nabi lebih daripada diri kita, tidak membatalkan hubungan rahim, bahwa orang tua kita tetap orang tua kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, sepupu kita, dan seterusnya. Paman kita. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din. Tetap harus bantu-bantu antara sesama yang ada hubungan rahim. Fi kitabillah, dan itu tertera dalam kitab Allah, minal mu'minina wal muhajirina, ya, dari orang mukmin dan orang yang berhijrah, illa antaf'alu ila auliyaikum ma'rufa, kecuali kalau kalian melakukan sesuatu terhadap kalian ma'rufa, karena dzalika fil kitabi mastura, itu tertulis, ya. Jadi kita tetap harus melakukan perbuatan-perbuatan ma'ruf, ataukah tetap melakukan kerjasama dengan keluarga kita, tidak boleh. Jadi keluarga kita tidak boleh kita tinggalkan hanya karena kita dekat dengan saudara seiman atau saudara muhajirin dan ansor tadinya. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia pertemuan kita pada malam hari ini. Ini adalah ayat terakhir daripada surat Al-Anfal. Berarti ini adalah kita ucapkan sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang lebih luas kepada kita tentang bagaimana Al-Quran sebetulnya suatu luar biasa. Umat Islam menjadi, mohon maaf kita sebut bangsa paria sekarang karena hancur semua, boleh dikata mayoritasnya rusak, ya. Tadi Afghanistan, Irak, ya. Padahal ini negara-negara kaya, Irak misalnya, Yaman, sebenarnya negaranya kaya secara potensi sumber daya. Bahkan Libya kita bisa ceritakan. Tapi sekarang semuanya terkapar. Syria sekarang terakhir, Suriah sekarang luar biasa. Ya. Sekarang yang panen di Suriah siapa? Israel. Selain mengambil tanahnya di Trigolan, juga membombardir terus-menerus Suriah, dan mereka yang mengaku hebat menjatuhkan Bashar Assad hanya menjadi penonton pasif saja. Inilah umat Islam. Lagi-lagi inilah sekarang umat Islam pada hari ini. Yang disebut sebagai orang yang paling banyak dalam apa disebut dengan bermujahadah, berjihad, tetapi menjadi paria karena ketidakkompakan di antara mereka. Mudah-mudahan ayat ini bisa menghantarkan kepada kita kepada pemahaman yang benar, yang dalam, takwil seperti yang Allah kehendaki dan seperti yang Rasulullah miliki kaitannya dengan kitab suci Al-Quran ini. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum, kalau benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kekurangannya selama pembahasan surat Al-Anfal ini adalah kekurangan pribadi Al-Fakir, mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Insya Allah pada hari Jumat lusa kita akan dapatkan surat baru, yaitu surat At-Taubah, surat yang ke-9. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Dalam resepi ayat 73, illa taf'alu hu tu, Ustaz. Kemudian akibat daripada hu tadi tidak dijagai, dipeliharai, ditaati, maka takun fitnatun. So antara hu dengan tun tadi, Ustaz, berkaitan tentang keindahan apa yang Allah nak sentuhkan melalui persoalan yang besar, walaupun bagi kita adalah satu benda sepele, Ustaz. Barakallahu fi afwan. Baik, jadi cuma sekalian berbahagia kita kembali ke sini ayat 33 ya. Jadi kata-kata illa yang tadi kita sampaikan, illa ini singkatan dari in, la. In jika la tidak. Taf'alu kalian melakukannya, hu-nya adalah kembali kepada ba'dhum auliya'u ba'din. Saling melindungi, bersatu. Kita artikan saja bersatu. Ya. Jika kalian tidak melakukan hal yang sama, yaitu bersatu, nah berarti membiarkan orang yang kufur itu yang berkuasa. Nah ketika mereka berkuasa, ya mereka akan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya. Lihatlah sekarang di Timur Tengah. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Takun fitnah, terjadilah fitnah. Ya.
Kata fitnah sebetulnya sudah mengandung kerusakan di dalamnya, chaos. Tapi di sini disebutkan lagi secara spesifik, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Fasad itu kerusakan yang besar. Jadi kalau terjadi kerusakan, terjadi fitnah, kita juga umat Islam punya kontribusi kalau tidak bersatu di sana. Ya, maka oleh sebab itulah persatuan ini menjadi mutlak, menjadi mesti, it is a must. Tidak bisa dikatakan sebagai opsi saja. Ini persatuan adalah mutlak. Karena nabi-nabi datang itu dalam rangka mempersatukan umat manusia. Maka marilah kita dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan pihak lain, janganlah kita mengedepankan kita punya mazhab ataupun agama. Misalnya kita berkomunikasi dengan saudara kita yang beragama Konfusius atau beragama Hindu, ya jangan kita mengedepankan kata agama kita. Ya kenapa? Karena dia belum tentu setuju. Ya, maka kita mengedepankan apa? Aspek-aspek yang kita butuhkan bersama. Sama-sama butuh kedamaian, sama-sama butuh berdagang yang baik, sama-sama butuh cari nafkah, sama-sama ingin hidup, sama-sama ingin membangun rumah tangga, sama-sama ingin menyekolahkan anak-anak dengan baik seperti itu. Itu lebih banyak persamaannya ya daripada perbedaannya dengan seluruh manusia manapun. Apalagi kalau sesama Islam, lebih banyak lagi persamaannya. Jadi dengan manusia secara keseluruhan saja kita banyak persamaannya. Contohnya sama-sama mau makan, sama-sama mau minum, sama-sama butuh ketenangan, sama-sama butuh keamanan, sama-sama butuh kedamaian, sama-sama butuh seluruh hak-haknya dihormati. Tidak ada bedanya. Apalagi kalau sama Muslim, ada lagi samanya. Sama-sama sholatnya menghadap ke kiblat, menghadap ke Baitullah. Sama-sama sholat 5 waktu coba. Sama-sama puasa di bulan Ramadan. Sama-sama berhaji ke Baitullah. Sama-sama berzakat fitrah di akhir bulan Ramadan. Banyak sekali samanya. Ya. Kok kenapa kita bisa dipecah belah? Dan ini menyebabkan apa? Fitnah dan kerusakan yang besar. Ya. Jadi saya kira ini dipertegas kembali Pak Nur, begitu pentingnya kita kembali untuk menekankan persatuan ini, supaya jangan sampai terjadi fitnatun wa fasadun kabir. Dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, kata-kata taknya di sini, taf'alu, kalian tidak melakukan itu, maka ini penekanan. Jika kalian tidak melakukan itu, taknya Anda, tapi wawunya menunjukkan jamak. Ya. Dari kata taf'aluna sebetulnya. Ya. Jadi, illa taf'aluhu, jika kalian tidak melakukan itu. Ya. Jadi kan mesti. Karena jika kalian tidak melakukan itu, terjadi fitnah. Berarti kalau kita, bisa dibalik, berarti kalau terjadi fitnah dan kerusakan, berarti kita tidak melakukan itu. Benar nggak kira-kira jemaah sekalian? Ya. Kalau terjadi fitnah sekarang di tengah-tengah umat Islam, terjadi kerusakan yang besar, ya berarti kita tidak bersatu. Inilah yang harus kita revisi sekarang dari hubungan-hubungan kita. Ya, kasihan saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, terutama yang ada di Lebanon, di Palestina lebih-lebih lagi, ya, di Suriah, di Yaman, pokoknya hampir semua negara Muslim di Timur Tengah bermasalah. Ya. Yang mungkin agak aman sedikit itu tinggal ya yang patuh kepada mereka yang di Eropa, ya misalnya yang ada di Eropa Barat, Afrika Utara misalnya, seperti yang di Aljazair, Tunisia. Tapi Tunisia belakangan sudah sering terjadi masalah juga. Jadi pada akhirnya semuanya dikerjain, dan kita harus benar-benar menyadari ini. Kalau ini kita tidak kembali bersatu, maka kemudian ini akan semakin banyak negara mayoritas Islam yang akan kacau balau, seperti yang terakhir terjadi di Suriah. Ini jangan pikir berhenti di Suriah, akan terjadi lagi, akan dibikin lagi. Ya. Akan diperbanyak negara-negara seperti ini. Berikutnya lagi. Pak Ustadz tanya Pak Ustadz. Waalaikumsalam, silakan. Pak Ustadz, pertama tentang ayat yang kita bahas malam ini, bahwa apabila yang terakhir aja nih Pak Ustadz yang lagi ada di screen, bahwa terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar jika kita tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Padahal ada juga Allah bilang di dalam satu ayatnya dalam Al-Quran bahwa Allah juga tidak akan membiarkan kerusakan besar itu, sebagaimana Allah tidak membiarkan Fir'aun ketika membuat juga kerusakan-kerusakan besar. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, kira-kira kapan pertolongan Allah ini untuk mencegah kerusakan-kerusakan yang besar ini? Itu satu Pak Ustadz. Yang kedua, saya pernah mendengar, mengingat ya Pak Ustadz, ya dulu pernah
salah seorang dai kita yang sudah meninggal, Kiai Jainuddin MZ, pernah berucap gini dalam satu ceramahnya yang saya ingat betul, bahwa ada masa di mana umat Islam itu banyak, tapi dia akan seperti kapas yang mudah diterbangkan angin. Apakah ini bagian dari yang terjadi saat ini, Pak Ustadz? Afwan, Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Pak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Nabi pernah menyampaikan, disampaikan tadi Ustaz MZ, Nabi pernah mengatakan bahwa suatu saat kalian akan seperti makanan di atas meja makan, diperebutkan orang. Di tempat lain Nabi bersabda, kalian adalah nanti seperti buih di lautan, diombang-ambingkan oleh ombak. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pada saat itu kita sangat sedikit? Nabi mengatakan, bahkan pada saat itu kamu banyak sekali. Loh, kok kenapa bisa begitu? Kata Nabi, karena kamu terlalu banyak golongannya. Menjadi 73 golongan. Coba. Artinya apa di sini? Tidak bisa bersatu. Kata 73 golongan ini begitu banyaknya perpecahan. Sehingga tidak bisa bersatu. Ya. Nabi mengatakan cuma satu yang masuk surga. Siapa yang satu itu? Nggak perlu kita cari. Yang selalu mengajak orang kepada persatuan. Itulah yang satu itu. Jadi marilah kita masuk menjadi yang satu itu, mengajak kepada persatuan, mengajak kepada unity. Ya. Umat Islam sudah terlalu lama, sudah beratus tahun hidup dalam kekacauan karena tidak bersatu. Bahkan pada zaman dulu jemaah sekalian, pernah umat Islam itu perang saudara hanya gara-gara perbedaan pendapat tentang apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Luar biasa. Pernah dulu terjadi perang saudara hanya gara-gara yang satunya percaya Al-Quran itu makhluk, yang satunya tidak percaya kalau Al-Quran itu bukan makhluk. Ya. Jadi antara makhluk dan bukan makhluk berantem satu sama lain. Kalau kita lewat, diceritakan dalam cerita itu, kalau kita lewat di sebuah perkampungan, baru ditahan, nanti ditanya, menurut kamu Al-Quran makhluk atau bukan makhluk? Oh, bingung kan? Kalau kita mengatakan Al-Quran menurut saya adalah makhluk, ternyata orang kampung itu berpendapat sebaliknya, bahwa Al-Quran bukan makhluk, kita dibunuh. Begitu ya sebaliknya. Bagaimana cara untuk selamat pada saat itu menurut cerita ini? Ini lazim dalam sejarah Islam. Lalu bagaimana cara selamat pada saat itu? Ketika ditanya, menurut kamu Al-Quran makhluk atau bukan makhluk? Kamu pasti selamat mengatakan, mohon maaf saya orang kafir. Ya, saya bukan Islam. Pasti selamat, dibiarkan. Coba bayangkan. Lebih selamat jadi orang kafir daripada orang Islam pada saat itu. Dan ini terjadi juga seperti sekarang. Sekarang di mana-mana kamu Sunni atau Syiah. Luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak mengkafirkan Syiah adalah kafir juga. Luar biasa. Dibuat sedemikian rupa. Tidak mengkafirkan Syiah adalah kafir juga. Ya, jadi dengan demikian marilah kita menghentikan hal seperti ini. Nah, pertanyaan tadi bahwa kapankah pertolongan seperti zaman Nabi Musa ataukah kepada Firaun itu dibinasakan? Ya, tergantung ini tadi. Kalau tidak datang pertolongan berarti masih terjadi fitnah, berarti belum bersatu. Karena tadi kita sudah uraikan ini, illa taf'aluhu, jika kalian tidak melakukan persatuan itu, maka terjadi fitnah. Kita balik. Berarti kalau fitnah dan kerusakan masih terjadi, maka berarti kita belum bersatu. Kenapa Allah hancurkan Firaun? Karena Nabi Musa itu bisa mempersatukan Bani Israel pada saat itu. Bani Israel juga banyak tuh. Ada 12 suku-suku juga. Tapi di tangan Nabi Musa mereka bisa dipersatukan. Akhirnya mereka kemudian berikan pertolongan. Jadi syarat pertama dan utamanya adalah persatuan. Ya. Dan ini harus dikumandangkan oleh kedua belah pihak. Dari kalangan Sunni dan kalangan Syiah, marilah kita berhentilah selalu menyindir-nyindir mazhab orang lain. Kalau apa untungnya kita kalau selalu menyindir-nyindir mazhab orang lain? Ya. Tidak ada gunanya. Ya, oleh sebab itulah marilah kita merajut persatuan. Marilah kita berhenti berteriak di dalam tempurung. Marilah kita keluar dan menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang inklusif. Dia akan mengakomodasi dan terlibat, welcome kepada siapapun juga. Tidak hanya tertutup seperti katak dalam tempurung. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih. Ada lagi Ustaz di chatroom. Baik, kita ke chatroom dulu. Ya. Pak Burhan.
Secara perspektif individu, Allah SWT amat dan teramat sangat menjaga akhlak dalam bersikap terhadap semua hal. Betul sekali Al-Quran. Sampai Al-Quran pun mengatakan kepada nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Ya. Atas dasar ini ada seorang ulama mengatakan bahwa akhlak itu di atas fikih harusnya. Kalau fikih membuat kita berantem, harus mendahulukan akhlak. Jadi Allah amat dan teramat sangat menjaga akhlak dalam bersikap terhadap semua hal-hal sosiologi dan juga siasat. Betul sekali. Namun dari segi umumnya manusia bersikap lebih kepada emosi dan rasionalitas. Dan emosinya, betul. Daripada rasionalitas, betul sekali. Lebih kepada emosi daripada rasionalitas. Ya. Emosionalitinya lebih utama daripada rasionalitinya, kira-kira gitu. Ya. Dan tampak sangat kejauhan diri manusia kepada Khaliknya, betul sekali. Kalau manusia dekat kepada Khaliknya, harusnya memiliki sifat-sifat pengasih, penyayang, memaafkan, dan seterusnya. Sehingga kemudian mereka gampang bersatu. Kalau kita suka bercerai-berai, menunjukkan bahwa kita belum memiliki menyerap sifat-sifat ilahi. Berarti kita paling tidak, kalau kita melakukan suluk, belum sampai kepada perjalanan kedua kalau versi Mullah Sadra, yaitu belum sampai kepada al-haq. Karena kalau sudah sampai pada perjalanan kedua, yaitu minal haq ilal haq ma'al haq, maka harusnya yang ada dalam menyerap sifat-sifatnya, nama-namanya, baru kemudian kita jadikan sebagai cahaya di tengah-tengah umat manusia. Kalau kita belum seperti dikatakan Pak Boran, di level kedua pun ataupun perjalanan kedua, makam kedua pun belum kita masuki dalam 4 perjalanan yang digagaskan oleh Mullah Sadra. Terima kasih banyak Pak Burhan atas masukannya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah dari semuanya ini, baik dari Al-Quran tadi maupun pertanyaan-pertanyaan dari 3 penanya tadi, sehingga kita semuanya bisa memantulkan ini atau menyerapkan ini ke dalam diri kita masing-masing, sehingga kita bisa memancarkan cahaya cinta dan kasih sayang kepada sesama. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.